Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Inayah yang saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pengurus masjid, para tokoh masyarakat, juga para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di malam Senin ini dengan kesehatan, kesempatan dan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita bisa hadir kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini Allah berkenan membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan Allah berkenan mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan juga kita mengharap semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bahasan kita melanjutkan tentang babul hajar, yaitu bab yang menerangkan ada beberapa orang yang tindakannya masalah keuangan dibatasin, bahasa kampungnya diempuk ya. Dia nggak boleh jual beli ya, dia nggak boleh bertindak transaksi keuangan karena haknya dalam masalah ini dibekukan ya. Biasanya ini melalui pengadilan, nanti pengadilan yang menentukan apakah orang ini haknya dibekukan dalam masalah tindakan keuangan atau tidak ya. Ini di dalam kitab fikih ya, di dalam ajaran agama kita itu diterangkan beberapa orang ya, yang hak keuangannya dibekukan atau diempuk dia. Jadi kalau mau beli nanti ada walinya, kalau mau jual ada walinya yang mau menjual, gak bisa sendiri karena haknya dibekukan dalam masalah ini ya. Di antaranya nih orang-orang yang dibekukan hak keuangannya as-safih, yaitu orang yang mubazir, yang gak pandai mengatur uang ya. Kemudian orang yang muflis, yang bangkrut ya. Jadi utangnya banyak, kemudian hartanya masih ada tapi keuangannya gak ada, maka dia gak boleh jual beli demi melindungi orang-orang yang telah memberikan kredit kepada dia, memberikan uang, meminjamkan uang. Kalau dilepas begitu saja, nanti dijual barang, akibatnya utangnya tidak terselesaikan ya, itu yang namanya bangkrut ya. Kemudian juga yang ditahan haknya, yaitu diantaranya lagi anak kecil. Anak kecil punya duit banyak, hartanya dari mana itu ya, misalnya warisan kali, bapaknya orang kaya meninggal mendadak, kecelakaan, anaknya laki satu-satunya, baru umur 3 tahun. Ya udah, harus ada yang ngempuk dia. Siapa ini? Empuk jasmaninya, rohaninya, keuangannya diempuk. Nggak boleh jual, nggak bisa. Ntar nih anak gede bagaimana? Uangnya habis main jual aja. Jadi ada orang yang memang diberikan tanggung jawab untuk mengatur keuangan anak kecil ini yang kaya ya. Jadi anak kecil ada juga yang kaya itu, padahal dia nggak pernah nyari duit. Bapaknya kaya meninggal mendadak ya. Orang gila al-majnun ya. Orang gila juga, orang gila duitnya ada, nggak boleh dilepas orang petang duitnya nggak bisa ya. Kemudian lagi orang yang banyak utang, itu yang bangkrut. Orang yang sakitnya sakit keras
dikhawatirkan dia meninggal. Kalau dilepas begitu aja, ntar ada yang dorong-dorong, ayo Pak Ustadz, ayo Pak Haji, sedekah dah biar banyak, wakaf biar banyak. Tahu-tahu dimau aja, bahkan melebihi dari setengah hartanya. Itu nggak bisa, diempuk kalau lebih dari sepertiga. Sepertiga boleh, karena mengingat hak ahli waris. Takut dia meninggal. Kalau gampang-gampangin aja, sedekah sini, sedekah sono, sedekah situ, orang namanya sakit kan, ya pikirannya mati juga gue nih, mati juga nih, kan begitu. Jadi agak gampangan sedekah. Maka tuh dalam Islam sedekah waktu sehat lebih gede pahalanya ketimbang sedekah di waktu sakit. Kalau sakit pikiran manusia ya ke sana. Kalau lagi sehat pikirannya gue mau beli ini, gue mau beli itu. Buat ini belum, buat itu belum. Sedekah agak susahan. Maka pahalanya gedean, saudara-saudara ya. Jadi ada orang sakit nih, yang sakit mengkhawatirkan, sakit keras. Dia pun diempuk. Artinya nggak boleh lebih dari sepertiga dari keseluruhan. Mengingat ahli waris punya hak. Kalau dilepas, ntar setengah, 3/4 habis. Ntar ahli waris dapat apa? Nah, begitulah kebijakan agama. Ya. Nah ini udah dibahas sebagian. Nah ini lanjutannya nih, halaman 368 ini. Ya. Itu di tengah-tengah pinggir itu ada bahasan, ada kalimat dikatakan di sini wa tasarrufus sabiyyi wal majnuni wasafihi ghairu sahih. Tindakan keuangan dari anak kecil, dari orang gila, dari orang yang mubazir, tindakannya tidak sah. Jual belinya enggak sah. Kecuali dibeli permen ke anak-anak tuh bebas lah. Ya, beli makanan 1.000-2.000 itu sih bebas. Tapi beli motor, beli mobil, wah nggak bisa. Nggak bisa itu, harus melalui pemeriksaan dulu oleh walinya, diperlu apa enggak kan begitu. Jadi tindakan keuangan anak kecil, tasarrufus shabi wal majnun, tindakan keuangan terhadap orang gila, wasafi, tindakan keuangan orang yang mubazir, ghairu sahih, tindakan mereka tidak sah. Fala yasihu minhum bai'un, maka tidak sah dari mereka jualan, wala syira'un, dan juga tidak sah pembelian. Kalau dijual, jangan-jangan dijual murah. Kalau dia beli, jangan-jangan beliannya mahal. Kedua-duanya merugikan. Wah nggak bisa, harus dilindungi. Itulah agama Islam. Agama Islam ini memandang kepada harta dia pokok kehidupan. Ya. Dalam Quran begitu. Ya, alladzi ja'alallahu lakum qiyama, begitu. Allah jadikan harta ini merupakan pokok kehidupan. Kehidupan tidak tegak kecuali dengan fulus, dengan harta. Untuk itulah seseorang yang punya harta, kemudian akal pikirannya nggak sempurna, maka nggak boleh dilepas, harus diempuk gitu. Sehingga tindakan jualnya, tindakan belinya, termasuk ini apa dikatakan, bai'un wala syira'un wala hibatun, tidak sah juga hibahnya. Dia pengen hibah kepada seseorang, alias mengasih, memberi, nggak boleh sembarangan. Dia nggak ngerti tentang duit. Wala ghairuha, dan lain sebagainya lah yang berkenaan dengan keuangan begitu. Kongsi, jual beli, bersarikat, wah nggak bisa itu. Orang akalnya belum sempurna, walaupun duitnya banyak. Maka ini semua tidak sah minat tasarrufat, dari tindakan-tindakan yang di situ ada keuangan. Wa ammas safihu fayasihu nikahuhu. Nah kalau tindakan yang bukan keuangan, walaupun kadang-kadang ada uangnya juga. Apa contohnya? Pernikahan.
Nikah kan perlu duit. Nggak ada duit, perempuan kabur. Diogah para hadirin. Nah ini diperincikan di sini kalau menikah. Wa ammas safihu, adapun orang yang mubazir, fayasihu nikahuhu, sah nikahnya, biizni waliyihi, dengan izin walinya, dengan izin yang mengempuknya, dengan izin yang mengawasinya. Ntar berapa duit yang dikeluarkan untuk pernikahan, untuk perlengkapan, pengantin dan sebagainya, nanti wali yang memantau, walinya yang mengatur dan mengawasi, begitu. Kemudian watasarruful muflis, ya, dan tindakan orang yang bangkrut, yasihu fi zimmatih, masih sah bila mana tindakannya dipikul, bukan di harta. Ini agak sulit sedikit. Orang muflis dia punya utang, ya, punya utang. Ada istilah sekarang pailit, ya, PT dipailitkan oleh pengadilan karena keuangannya habis. Jadi harta bendanya, tanah, rumah, kantor dibekukan oleh pengadilan, begitu. Nanti pengadilan bagi-bagi itu kepada orang tadi tuh, bos yang pailit, ya, sesuai dengan jumlah uangnya dulu yang pernah dipakai sama orang yang pailit, begitu. Nah, orang yang pailit itu masih boleh bertindak, ya, misalnya dia membeli, masih boleh membeli, cuman membeli jangan pakai duit yang ada, karena duit yang ada, harta yang ada udah dibekukan. Jadi belinya apa? Utang. Belinya utang. Jadi duit yang dibekukan, harta yang dibekukan nggak boleh dikutik-kutik. Ini milik orang-orang lain ini, ya, milik duit orang-orang yang dipinjam atau dimanfaatkan oleh bos tadi yang pailit, begitu. Ya. Jadi boleh beli, tapi beli utang, ditanggung di pundaknya, bukan dibayar dengan duit dan harta yang dibekukan, itu tidak boleh. Itu yang disebut watasarruful muflisi, tindakan orang yang bangkrut alias pailit, yasih, hukumnya sah, tapi fi zimmati, di dalam tanggungannya. Contohnya apa katanya ini? Falau ba'a salaman, to'aman, seandainya dia memesan barang, ya, ba'a salaman artinya mesen barang, ya. Jadi orang lain, misalnya orang lain memesan barang kepadanya, begitu, bukan dia beli. Jadi dia jual secara kredit, ya, secara mesen. Boleh aja itu kan, kalau dia jual secara mesen, orang lain mesen. Saya mesen bos, mesen ini, begitu, harganya 2 juta. Kata bos, boleh, sini duitnya 2 juta. Jadi harta dia nggak dimanfaatin, harta dia dibekukan. Ini jual beli beda lagi nih, nggak melibatkan harta yang dibekukan oleh pengadilan. Nah, orang beli mesen dalam agama kan, kalau mesen barang duitnya duluan, nah dia punya duit kan, tapi kan bukan duit yang dibekukan, duit baru lagi. Itu sah-sah aja. Itu yang disebut falau ba'a salaman. Seandainya orang yang pailit menjual barang sesuatu dengan pesenan, kalau pesenan duit duluan, jadi nggak melibatkan duit yang dibekukan, entah itu to'aman au ghairahu, makanan atau selain makanan, au ishtara kullan minhuma bithamanin fi zimmati, atau dia membeli makanan, membeli barang, boleh, tapi utang. Bayarnya bukan duit yang pakai dibekukan ini, ya, dalam tanggungan, istilahnya di atas pundaknya, itu sah aja. Maka dikatakan sahha, hukumnya sah, ya. Duna tasarrufihi fi a'yani malihi, tidak sah kalau dia bertindak dengan benda-benda dari harta yang dibekukan. Nah, ini ceritanya memang agak lain ini, ya, mungkin jarang kita alami lah. Ini asal tahu aja.
maka saya nggak perlu dalemin lagi dah. Ya, fala yasihu. Kalau harta dirinya yang dipakai nggak boleh. Wa tasarrufuhu fi nikahin mathalan au talaqin au khul'in sahihun. Tindakannya di dalam pernikahan, bos bangkrut, pailit, mau nikah, boleh, tapi jangan pakai duit yang dibekukan buat mas kawin, buat pesta. Oh nggak bisa, ini dibekukan ini. Ini buat harta para nasabah, para orang-orang yang dipakai duitnya. Jadi kalau bos pailit pengen nikah silakan, au tolakin ingin menceraikan istrinya nggak ada hubungannya dengan duit, au khul'in atau dia khulu. Kalau khulu malah dapat duit, bininya minta cerai, bininya bayar. Bang, gue mau cerai dah, lu bangkrut begitu. Nih gue bayar berapa? Itu sah aja, dia malah dapat duit. Ya kan? Sahihun, ini semuanya hukumnya sah. Wa ammal mar'atul muflisah, adapun perempuan yang bangkrut. Wah, ini bos perempuan bangkrut, pailit. Kalau dia minta diceraikan oleh suaminya dengan bayar, namanya khulu. Jangan pakai duit yang dibekukan, pakai duit siapa kek atau diutang kek, terserah. Begitu. Fa in ikhtala'at ala ainin lam yasih. Kalau dia menghulu suaminya, dia minta diceraikan dengan dia membayar, kalau duit yang dibekukan oleh pengadilan hukumnya nggak boleh. Audainin fi zimmatiha, atau utang boleh, soha. Kata perempuan, bang, gue udah nggak betah sama lu, sekarang curain gue aja dah, begitu. Ntar gue bayar. Lu kan lagi bangkrut, bayar bagaimana? Lu nggak punya duit, gue utang lah sama lu. Ya, boleh tuh. Dia lagi bangkrut tuh perempuan, stres dia, coba cerai dah. Kemudian, wa tasarruful marid, tindakan orang yang sakit, yang tadi nih, orang udah sakit keras. Bisa jadi orang yang sakit keras itu ada orang-orang tertentu yang dorong-dorong, Pak Haji kan punya anak perempuan atuh, udah apa keluarin, buat wakaf ini, buat keluarin, ada yang dorong-dorong begitu. Itu kan nggak boleh begitu dong, kasihan, ntar ahli warisnya. Maka dari itu agama membatasi, dia boleh berwasiat tapi sepertiga, 2/3 tetap dibekukan. Itu dia. Wa tasarruful marid, tindakan si sakit bima zada ala thuluth, terhadap sepertiga yang lebihnya, alias 2/3-nya. Sepertiganya boleh, nggak boleh dibatasin. Orang mau bersedekah walaupun dia lagi sakit boleh, tapi maksimal sepertiga. 2/3-nya dibekukan, dipikirin ahli waris. Jadi wa tasarruful marid bima zada ala thuluth, tindakan orang yang sakit terhadap yang di atas sepertiga. Mauqufun ila ijazatil warasa, ini bergantung dengan persetujuan ahli waris. Persetujuan ahli waris. Anggap saya lagi sakit begitu, udah sakit keras tapi masih sadar. Saya bilang, no wakafin, kontrakan sedekahin, buat masjid begitu. Kalau kata anak saya biarin, nggak apa-apa. Kebetulan anak-anakku udah punya harta kali. Tergantung. Kalau kata anak-anaknya nggak bisa, ya nggak bisa. Hanya yang bisa sepertiga. Tergantung anaknya. Ya, itu yang disebut mauqufun ala ijazatil warasa, bergantung atas izin ahli waris. Fa in ajazuz zaida ala thuluthi sahha, apabila ahli waris membolehkan yang lebih dari sepertiga, maka hukumnya sah. Ahli waris membolehkan, lantaran ahli waris kayaknya nggak butuh warisan dari bapaknya, sebabnya dia udah berkecukupan misalnya begitu. Wa illa fala, kalau ahli waris tidak mengizinkan, nggak boleh tuh si yang dekat mati ini berwasiat lebih dari sepertiga. Wa ijazatul warasa wa radduhum halal maradi la yu'tabarani. Artinya izin ahli waris, penolakan ahli waris ketika orang yang sakit tadi berwasiat itu tidak dianggap, izinnya tidak dianggap
penolakannya ahli waris tidak dianggap la yu'tabarani wa innama yu'tabaru dzalik, dan hanya saja dianggap izinnya dan penolakannya ahli waris mim ba'dih ay mim ba'dil maut, yaitu setelah meninggalnya mautil marid. Maksudnya begini, anggap saya aja dah contohnya dah, nggak usah jauh-jauh ya. Saya berwasiat banyak banget, melebihi setengahnya ya. Anak-anak tahu, diminin aja, dia nggak usah menolak, wah nggak boleh, biarin aja, soalnya bapaknya masih hidup. Anaknya nih boleh izin, boleh menolak kalau bapaknya udah meninggal. Anggap saya udah meninggal, tadi saya berwasiat hampir setengah harta. Nah disinilah peranan ahli waris, dia rempukan sudah. Oh jangan, nggak boleh. Jadi wasiat yang setengah dikurangin, jadi tinggal sepertiga yang dibolehkan. Kalau kata ahli waris boleh, ya setengah dilaksanakan, begitu. Jadi maksudnya kan tadi orang yang berwasiat ketika sakit keras itu hanya boleh sepertiga. Seandainya lebih boleh kalau diizinin oleh ahli waris. Cuman izinnya ahli waris, penolakannya ahli waris, nanti kalau nyata-nyata bapaknya udah mati, udah meninggal. Kalau bapaknya masih hidup bagaimana? Tetap sah. Nah ini dia yang jadi masalah. Anggap saya sakarat dekat meninggal begitu, tapi masih sadar, saya bersedekah, berwasiat separuh harta. Setelah itu saya sembuh dari sakit saya. Nah di sini sah tuh saya berwasiat setengah aja, karena saya dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan belum meninggal. Yeah. Cuman ini jangan wasiat dah. Kalau wasiat kan tetap aja nanti dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal, kebentur lagi nanti sama ahli waris. Sedekah aja udah, berikan, dihitung-hitung ada setengah. Ya. Nah tadi kan saya bilang ahli waris nggak boleh menolak atau mengizinkan, biarin aja dulu. Tahu-tahu ini dia habis ngomong begitu, bagi dia, tahu-tahu dia masih seger lagi. Sah aja, itu namanya membagi. Kalau membagi nggak ada aturan. Nah ini yang perlu dipahamin. Ada orang kaya, bagiin hartanya orang-orang tertentu hampir separuh. Hak dia. Anaknya nggak boleh ribut secara hukum. Nggak boleh ribut, Pak tuh kebanyakan Pak. Wah nggak bisa loh. Bapaknya masih hidup segar bugar. Berarti dia bukan wasiat. Yang wasiat tuh lain lagi. Wasiat emang nggak boleh lebih sepertiga. Kalau boleh sepertiga itu harus izin ahli waris. Itu dilaksanakan ketika bapaknya meninggal. Ini bapaknya seger bugar dan bapaknya bukan wasiat, bersedekah aja atau beramal jariah dah. Amal jariah buat masjid ini sekian, masjid ono sekian, masjid itu sekian, majlis taklim ono sekian gitu. Amal jariah begitu. Dia lagi sakit keras tapi tetap berobat dia. Seger lagi dia. Ya. Itu anaknya nggak boleh neko-neko. Nggak boleh nego-nego, karena dia bukan wasiat. Dia mau sedekah dan atau beramal jariah. Orang ketika masih hidup berapa juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau wasiat itu dikerjakan kalau kita udah meninggal, itu namanya wasiat. Jadi apa itu wasiat? Wasiat adalah sedekahnya orang yang masih hidup yang nanti dilaksanakan ketika dia udah meninggal. Nggak boleh lebih sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga harus ada izin ahli waris. Ahli waris izinin, jadi ahli waris tolak tetap keluarin sepertiga walaupun tadi wasiatnya hampir setengah. Ya, agak repot sedikit. Ini masalah memang. Wa idza ajazal warisu summa qala, apabila ahli waris menyetujui ini wasiat, ya, jadi bapaknya wasiat nanti kalau gua mati ono buat ini itu buat ono, terus mati dah
Setelah dihitung-hitung, wah banyak banget kata anaknya. Banyak banget ini. Kata anaknya, jangan diterusin ini semuanya. Ya, nih wa idza ajazal waris summa qala innama ajaztu li zanni annal mala qalilun. Ya. Jadi ketika ahli waris membolehkan setelah bapaknya meninggal, dipikiran lagi tuh. Saya kira harta yang tadi disedekahkan sedikit. Nggak taunya saya hitung-hitung banyak juga. Wah udahlah, jangan disetujuin lebih dari sepertiga begitu. Wa qad bana khilafuhu, dan telah nyata perbedaannya. Dikira ini oleh ahli waris harta ono, harta ini, harta itu dihitung-hitung sedikit kali, tapi setelah dihitung-hitung banyak, maka dia boleh menarik, tidak mengizinkan. Sodako sudiko biyaminihi, maka dia diterima dengan sumpahnya, dibilang wallahi, ya tadi saya memang mengizinkan bapak saya bersedekah sekian, tapi setelah nyata-nyata dihitung itu banyak banget dan melebihi sepertiga begitu. Udah kalau gitu sepertiga aja. Ya, anggap tadi 20 juta dia mau bersedekah. Nggak tahu nih 20 juta cuman hampir setengah, tinggal sisa lagi 20 juta. Sedangkan anaknya banyak, wah nggak bisa dah katanya. Sepertiga aja, jangan setengah. Begitu. Karena nyata-nyata yang disetujuin banyak kalau begitu, sisanya tinggal sedikit. Ya. Tapi tetap sepertiga tuh patokan. Ya, sepertiga patokan. Tinggal sedikit lagi. Wa tasarruful abdil ladzi lam yu'zan lahu fit tijarah yakunu fi zimmati. Ini cerita budak. Zaman dulu budak dimiliki oleh majikan. Secara akal kalau budak dimiliki, dia berarti tidak memiliki. Apapun yang dia bekerja ini, berdagang, kembalinya duitnya untuk majik, karena budak nggak pernah memiliki. Dia sendiri dimiliki, bagaimana memiliki? Begitu patokannya. Nah, budak zaman dahulu itu milik majikan. Maka dia nggak memiliki sesuatu. Nah, kalau dia nggak memiliki sesuatu, ya, ntar dia bertindak masalah keuangan nggak sah tanpa izin majikan. Nih, wa tasarruful abdi, tindakan si budak alladzi lam yu'zan lahu fit tijarah, yang tidak diizinkan untuk berdagang, yakunu fi zimmati, maka itu terjadi ada pada tanggungannya. Kalau si budak misalnya membeli, ya harus utang, jangan pakai duit bos, nggak boleh. Kalau dia mau membeli, utang juga, ntar kapan dia merdeka bayar. Duit bos nggak boleh dikutak-atik, begitu. Ya, wa yakunu fi zimmati. Wa makna kaunihi fi zimmatihi annahu yutba'u bihi ba'da itkihi. Pengertian jual beli itu di dalam tanggungan budak, maksudnya bahwa nanti setelah dia merdeka boleh diminta. Ya. Ba'da itkihi. Ya, idza utiqa. Kalau dimerdekakan. Wa in adzina lahu sayyid fi tijarah, seandainya majikannya mengizinkan berdagang, sahha tasarrufuhu, maka sah tindakan keuangan bihasabi dzalikal izin, sesuai dengan izin tersebut. Kalau majikannya mengatakan kamu mulai saat ini boleh berdagang, ya, cuman entar ya hasilnya tetap punya saya. Jadi modalnya dari bos, majikan, dia boleh berdagang. Ketika dia berdagang, dia kan sah jual belinya. Tapi tetap ntar tuh duit kalau ngumpul punya majikan, begitu. Cuman di sini dia boleh jual beli. Artinya menurut agama sah jual beli. Kalau tadi kalau nggak mendapat izin nggak sah jual beli. Kalau dijual beli dibatalkan oleh bos. Kalau dijual sepeda bos, mana sepeda gua, sini, diambil lagi sama si pembeli. Karena yang jual budak.
Budak nggak berhak menjual harta si bos, nggak mendapat izin. Tapi kalau bos izinkan jual beli, nah itu berarti tindakan jual beli boleh. Walaupun tetap budak itu tidak memiliki. Apa yang dimiliki budak adalah milik majikan. Tubuhnya saja milik majikan. Apalagi duit yang dimiliki adalah milik majikan. Itu perbudakan zaman dulu. Zaman sekarang udah habis perbudakan. Kalau dibudakin ada apa enggak? Dibudakin saya nggak tahu udah. Perbudakan udah habis ya. Udah habis. Ya. Emang ada kadang-kadang pembantu nggak dikasih gaji, disiksa, itu gila itu majikan tuh. Mungkin dikira budak kali, udah nggak ada perbudakan. Dia harus digaji, pembantu, namanya pembantu, tapi dia orang merdeka. Dia orang merdeka, dia berhak jual beli, dia berhak bertindak keuangan. Kadang-kadang ada majikan kejam, ya udah ditahan gajinya, disiksa, ditriske badannya lagi. Ada dulu apa itu yang di Singapura itu, maka tuh orang perempuan kalau kerja jauh-jauh berat, digoblokin mulu sama majikan, kudunya sama suaminya, sama saudaranya itu. Maka dalam agama perempuan harus dijaga oleh mahram. Ya, nggak boleh tuh perempuan TKW jauh-jauh sendirian, nggak ada suami, nggak ada saudara laki, digoblokin mulu sama majikan. Jangan-jangan, aduh, kayak yang sekarang ini terjadi. Ada yang pulang-pulang bawa anak. Nah, ente paham dah tuh dah, ini omongan 50 tahun ke atas itu. Kacau udah. Padahal di pembantu. Ada yang dia dituduhkan membunuh. Mungkin dia mau diperkosa kali ya. Di ngelawan, ada gunting, dipakai gunting, dia hajar majikannya. Majikannya mati. Keluarga majikan nuntut. Ya, bahwa ini pembantu membunuh. Padahal dia bukan membunuh, betul membunuh, tapi membunuh bela diri, nggak dosa, nggak ada tuntutan. Maka tuh di Saudi ente dengar kan, dituntut sekian miliar. Maka pada ngumpulin duit di sini supaya ini supaya pembantu nggak dihukum pancung, karena mau dihukum pancung telah terbukti bahwa ini pembantu membunuh dengan sengaja, padahal hakikatnya dia membunuh karena bela diri. Dia mau diperkosa misalnya ya. Tapi kan kadang-kadang nggak ada saksinya, lalu yang terbukti ada gunting, ada darah, ya ditibanin kesalahan kepada si pembantu ngap-ngap mau dipancung, bisa damai. Kata perwakilan kita, udah wahai ahli waris, emang ahli waris yang megang keputusannya. Wahai ahli waris, udah jangan kamu tuntut pancung, kami ganti 5 miliar. Oke, 5 miliar, pulang tuh pembantu. Bikin pusing orang dia. Jadi bukan untung, jadi pembantu buntung. Maka saya nggak cocok banget itu. Ya. Dia jangan-jangan tadi anggap budak kayak yang tadi kita ngomong. Padahal budak udah nggak ada. Majikan kadang-kadang memang ada yang nakal, ada juga yang lempeng. Ada yang lurus. Dia kerja sama majikan Arab sono. Bukan main dia, pulang balik dia. Bikin rumah, beli sawah. Ada yang untung, ada juga yang buntung, emang begitulah. Iya. Tapi pada dasarnya perempuan nggak boleh pergi jauh-jauh, apalagi kerja jauh-jauh. Ntar ada apa-apa, siapa yang nolongin? Kalau ada suaminya, ada abangnya atau ada bapaknya, orang pikir 2 kali. Maka ada istilahnya kan apa itu? Trafficking apa itu? Jual manusia. Iya. Dibohongin tuh perempuan, ayo kerja di Singapura, nggak taunya dijadiin pelacur. Gila gak? Orang perempuan kan tergiur, gajinya sebulan 100 juta. Halo, 100 juta, mau aja pergi, bikinin paspor, berangkat ke Singapura. Nggak taunya pelacur. Masya Allah, tuh perempuan harus dijaga lah. Sedih dengernya, saudara-saudara, sedih dengernya. Diperalat sama laki-laki, bukan laki-laki yang di sini sih, laki-laki yang di sono tuh yang ngaco banget itu.
Dia yang penting duit, nafsu itu. Kan begitu manusia. Manusia kan lebih jahat dari hewan. Kalau bajing paling makan kelapa 2 butir, 3 butir. Tapi kalau bajingan, berapa kelapa yang diambil? Sawah-sawahnya juga diambil. Itulah manusia. Manusia kalau nggak ada agamanya lebih jahat dari hewan. Itu serem manusia. Membunuh berapa orang dengan senjata. One mind, saudara-saudara. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin.